Jika menantu Jokowi Bobi Nasution merespons isu pemecatan PDIP dengan menyatakan sudah jadi kader Gerindra, Jokowi menyatakan partai perseorangan dan bilang waktu yang akan mengujinya, sementara Gibran mengirim sinyal akan gabung parpol meski belum jelas partai mana. Bagaimana membaca reaksi keluarga Jokowi usai dipecat PDIP dan kemana kans Jokowi dan Gibran akan berlabuh dan bagaimana parpol melihat posisi Jokowi usai dipecat PDIP? Sudah ada Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Selamat petang, Mas Agung. Selamat petang, Mas Ibrahim, pemirsa semua. Ya, Mas Agung, bagaimana Anda membaca pernyataan Jokowi nanti waktu yang akan mengujinya? iya, secara personal ini memang jawaban khas Pak Jokowi, Mas Ibrahim ya. Jadi waktu yang akan mengujinya sebenarnya netral, tapi ketika yang mengucapkan itu Pak Jokowi, maka teks tadi akan berubah menjadi sebuah konteks di mana Pak Jokowi akan melakukan pergerakan-pergerakan ataupun manuver-manuver politik untuk menjadikan itu sebagai reaksi atas aksi PDIP memecat beliau dan keluarganya. Dan saya kira ini yang ditunggu dinanti oleh publik maupun elit politik di negeri ini karena ya usia Pak Jokowi masih relatif muda dibanding para presiden yang ada. Ya Ibu Megawati itu usianya sekitar sekarang berapa? 77 tahun, Pak SBY 75 tahun, Pak Jokowi 63 tahun. Saya kira ada banyak ruang, ada banyak kesempatan yang bisa dilakukan Pak Jokowi untuk membuktikan bahwa waktu tadi berpihak kepada dia, Mas Ibrahim, Ini seperti bakal itu. ada kejutan atau seperti apa manuvernya nanti dan berdampak tidak pada PDIP secara langsung nanti? Iya, otomatis ya kejutan itu akan mengemuka karena Pak Jokowi paling mampu menciptakan elemen of surprise dalam setiap aksi-aksi politiknya di Pilpres, kemudian di Pilkada, dan sekarang pasca Pilkada. Apa bentuk itu? Ya, saya kira dalam konteks partai perorangan yang beliau respon beberapa waktu yang lalu ya, Mas, apakah dia akan sementara independen atau akan memilih partai yang sudah eksis atau membuat partai baru? Kemungkinan-kemungkinan tadi terbuka, tapi kalau beliau independen agaknya sangat susah ya. Hmm. Karena kita lihat benchmarknya itu Pak SBY sekarang punya Partai Demokrat, Ibu Mega ada PDIP. Saya merasa kemungkinan besarnya Pak Jokowi berpartai, tapi partainya partai baru atau partai yang sudah eksis, nah itu masih menjadi misteri dan hanya Pak Jokowi yang tahu seperti itu. Oke. Kalau menurut Anda saat ini Jokowi sudah mengantongi tidak di mana dia akan berlabuh di saat semua partai terbuka pada Jokowi? Iya, saya melihatnya ada kemungkinan memang lebih kuat partai baru ya Mas ya, mendirikan partai baru karena lebih leluasa beliau mengorkestrasi segala manuver maupun gerakan-gerakan politiknya. Misal di Gerindra kita tahu sudah ada Pak Prabowo yang sangat apa ya tunggal, punya saham terbesar, mataharinya terlalu apa terik sehingga Oh. ketika Pak Jokowi masuk agak susah. Di Golkar saham politiknya tersebar di semua faksi, agak susah ketika Pak Jokowi masuk kemudian beliau menjadi pemilik saham tunggal ya. Kemudian di partai seperti PAN juga Pak Julhas masih membutuhkan kendaraan untuk melakukan banyak orkestrasi, atraksi politik sehingga ketika ada Pak Jokowi di sana khawatir malah tidak maksimal seperti itu. Jadi beberapa partai yang sudah sejak awal menawarkan diri untuk melibatkan Pak Jokowi di partai mereka juga saya lihat masih belum konkret memberikan arahan yang jelas Jadi itu ketika maksudnya terbukanya itu tidak sungguh-sungguh atau masih hati-hati nih, masih setengah-setengah, Mas Agung? ya, hati-hati kenapa? Karena kalau misalkan benchmarknya Pak SBY itu kan di Demokrat sebagai Ketua Majelis Tinggi wewenangnya 50%, Mas. Sama dengan Ketum AHY ya. Kalau Ibu Mega malah 100% wewenangnya di PDIP. Nah, Pak Jokowi ini kalau masuk Gerindra, masuk Golkar, ataupun PAN, apakah ada wewenang minimal 50% sampai 100% tadi? Hmm. Ya karena kalau misalkan tidak hanya sebatas simbolik, saya kira Pak Jokowi juga nggak mau. Karena Pak Jokowi ini kan punya basis. Basisnya apa? Di domestik keluarganya anaknya wakil presiden yang sulung, yang bungsu ketua umum PSI, menantunya gubernur Sumatera Utara. Nah dia presiden 2 periode. Belum lagi dia bisa mengendorse 80-an kepala daerah kemarin saat Pilkada 2024. Hmm. Artinya basis yang jelas, basis yang sudah teruji, terbukti, dan terpetik secara politik banyak menangnya ketimbang kalahnya. Nah, ini kan mau dikonversi ke partai-partai yang ada. Nah, tapi partai-partai yang ada ini masih wait and Hmm. see. Kita tahu bahwa konsekuensi politiknya bukan hanya soal berkah politik, tapi ada ekses-ekses politik yang langsung ya Oh. mengarah kepada ketum-ketum mereka. Apakah ketum-ketum partai tadi mau berbagi ataupun faksi-faksi di dalam partai itu mau memberikan karpet kuning, karpet biru ataupun Oh, karpet oke. merah marun, Mas?
Kalau kepada begitu Pak Jokowi tadi Anda secara bilang partai overall. baru itu apakah salah satunya seperti Relawan Projo yang isunya berkembang akan menjadi partai maksudnya? Ya, saya kira potensi itu mengemuka ya, karena kan Projo ini 2 periode memenangkan Pak Jokowi, sampai hari ini tetap eksis, bahkan dekat dengan Pak Prabowo ya, artinya dengan kekuasaan nggak ada masalah. Dan berapa kali Pak Jokowi bertemu dengan Pak Prabowo, ya saya kira juga ingin mendapatkan restu, dan saya kira restu itu mesti turun karena Pak Prabowo juga punya ya semacam apa ya, kontribusi ke Pak Jokowi ketika Pilpres kemarin. Jadi ini sambil saling timbal balik saja, resiprokal gitu. Jadi seharusnya Pak Jokowi nggak ada problem mendirikan partai ya Mas. Tinggal ya kita lihat apakah memang magnet politik Pak Jokowi sebesar kekuatan elektoralnya saat melakukan orkestrasi di Pilpres dan Pilkada kemarin. Nah, saya Hmm. kira ini penting juga supaya apa? Supaya ya waktu yang menunggu itu memang punya ujung yang konkret bahwa Pak Jokowi ini masih memang punya dalam tanda petik ruang dan kesempatan yang sama besarnya seperti Pak SBY, Ibu Mega untuk tetap berkiprah dan berkontribusi Tapi dalam kalau Jokowi dinamika sendiri melihat politik. apakah partai-partai yang terbuka pada Jokowi ini dirasa tidak cocok sehingga kansnya lebih besar ke partai baru? Iya, saya kira soal wewenang dan kuasa tadi ya, Mas. Karena tidak ada yang konkret memberikan Hmm. ruang wewenang yang jelas kepada beliau. Misalkan Golkar hanya sebatas anggota kehormatan partai. Kemudian Gerindra memberikan ruang atau kemarin Pak Muzani hanya mengirimkan undangan untuk hadir di Kongres seperti itu. Atau Oke. PAN silakan masuk. Nasdem juga demikian. Jadi nggak ada yang benar-benar dalam tanda petik jemput bola, langsung mengungkapkan posisinya apa, dan dalam tanda petik Pak Jokowi langsung merespon itu kan tidak ada bahasan semacam itu sampai hari ini. Dan saya kira Pak Jokowi sebenarnya menunggu juga mana yang punya inisiatif, mana yang punya respon yang aktif untuk mengajak beliau masuk dan memberikan arahan-arahan yang jelas soal karir politik dia ke depan. Nah, Hmm. jadi saya kira sampai pada titik ini ya memang lebih ideal beliau membuat partai, dan membuat partai ini kan gampang-gampang susah, tapi dengan posisi Pak Jokowi yang masih punya pengaruh karena baru berapa bulan saja mengakhiri masa jabatan, saya kira ini momentum yang pas bagi beliau untuk mempertimbangkan untuk mendirikan partai baru, Mas Ibrahim. Tapi kalau bagi PDIP, jawaban Jokowi ini bagaimana dimaknainya ketika tak bisa menjawabnya singkat saja? Iya, bagi PDIP ya sudah diduga jawabannya akan bersayap ya, netral ya, khas Pak Jokowi lah. Tidak ada arahan untuk melawan ataupun apa ya, membalik situasi secara vulgar secara langsung ya. Tapi kan di balik layar biasanya Pak Jokowi bergerak. Di balik layar perlawanan politik itu dilakukan Pak Jokowi sampai pada satu momen klimaksnya, ini loh ini Oke, loh saya maksud perlawanannya seperti itu, Mas. baik. Terima kasih Mas Agung Baskoro Sama-sama, telah Mas menyampaikan Ibrahim. pandangan di program Kompas Petang sore hari ini.